Di setiap zaman selalu ada sosok yang melampaui batas di usianya, seorang anak muda yang dengan kecerdasan yang mampu mengubah jalan sebuah sejarah peradaban manusia. Nama itu adalah Ibnu Sina. Ia adalah seorang filsuf, dokter, sekaligus ilmuwan yang dikenal dunia sebagai Avicenna. Hari ini mari kita menelusuri kisahnya. Dari masa kecil yang penuh semangat hingga perjuangan intelektualnya yang melahirkan sebuah karya-karya yang abadi. Inilah perjalanan seorang manusia yang menjadikan ilmu sebagai warisan yang paling berharga. Ibnu Sina ini lahir di sebuah desa dekat Bukhara tahun 980 Masehi. Sejak kecil, tanda-tanda kecerdasannya sudah terlihat. Di usia yang masih sangat muda, ia sudah menghafal Al-Quran. Tidak hanya itu, ia juga mulai mendalami matematika, logika, serta ilmu bahasa. Guru-gurunya kagum, anak ini tidak hanya cepat belajar, tapi juga mampu memahami sesuatu yang jauh lebih dalam dari apa yang diajarkan. Ibnu Sina muda tidak puas dengan hanya jawaban sederhana saja. Ia selalu bertanya dan bertanya, selalu menggali dan selalu mencari kebenaran dari balik sesuatu. Semakin tumbuh, semakin sumbuh, semakin besar pula dahaganya pada sebuah ilmu. Ia belajar filsafat, kedokteran, astronomi, hingga sebuah musik. Yang menakjubkan adalah di usia remaja ia sudah mulai mengobati orang-orang yang datang kepadanya. Ilmu yang dipelajarinya langsung ia praktekkan untuk membantu sesama. Itulah Ibnu Sina. Bagi Ibnu Sina, ilmu bukan hanya teori saja, ilmu adalah sebuah cahaya yang memberi manfaat bagi manusia. Sifat tekun, cintanya pada pengetahuan membuatnya menonjol. Orang-orang mulai mengenalnya sebagai seorang pemuda yang bukan hanya sebuah cerdas, tapi juga bijaksana. Perjuangan Ibnu Sina menemukan puncaknya ketika ia menulis karya momentumnya Al-Kanun fi Al-Tib atau The Canon of Medicine. Kitab ini bukan sekedar buku saja, ia adalah ensiklopedia lengkap tentang kedokteran pada zamannya, berisi penjelasan tentang anatomi, diagnosa, hingga pengobatan berbagai macam penyakit. Yang membuatnya luar biasa, kitab ini tidak hanya dipakai di dunia Islam saja. Ratusan tahun kemudian, ia juga menjadi rujukan utama universitas-universitas di Eropa. Bayangkan saja seorang pemuda dari Bukhara, karyanya bisa menembus batas benua dan waktu. Kitab ini dipelajari oleh dokter dari timur hingga barat selama lebih dari 600 tahun. Tidak hanya dalam kedokteran saja, Ibnu Sina juga menulis tentang filsafat. Ia mencoba menyatukan ajaran Aristoteles dengan ajaran Islam. Dalam tulisannya, ia berbicara tentang jiwa, tentang pencarian kebenaran, dan tentang hubungan manusia dengan alam semesta. Bagi Ibnu Sina, filsafat adalah jalan untuk memahami hakikat sebuah kehidupan. Karya-karyanya dalam filsafat kelak memberi pengaruh besar pada pemikiran Muslim maupun pemikiran Eropa, termasuk tokoh-tokoh seperti Thomas Aquinas. Jadi Ibnu Sina bukanlah hanya seorang dokter saja, ia adalah seorang filsuf yang jembatannya mampu menghubungkan peradaban timur dan barat. Perjalanan Ibnu Sina tentu tidak mulus, ia menghadapi banyak kesulitan, baik dalam politik maupun kehidupan pribadi. Namun satu hal yang membuatnya berbeda, ia tidak pernah berhenti untuk menulis. Bahkan di masa-masa sulitnya sekalipun, ia tetap mencatat, meneliti, dan menghasilkan sebuah karya. Bagi Ibnu Sina, ilmu adalah cahaya yang harus menyala, dan tidak ada keadaan apapun yang boleh memadamkannya. Hingga hari ini nama Ibnu Sina tetap harum dan harum. Karyanya di bidang kedokteran menjadi tonggak penting dalam sejarah medis dunia. Pemikirannya dalam filsafat masih dipelajari. Lebih dari itu, kisah hidupnya memberi pesan bahwa perjuangan terbesar bukanlah tentang kekuasaan, melainkan tentang ilmu yang diwariskan untuk generasi berikutnya. Ibnu Sina adalah bukti bahwa seorang pemuda dengan semangat belajar yang kuat bisa mengubah wajah dunia, dan dari dirinya pula kita belajar ilmu pengetahuan adalah warisan yang abadi. Inilah kisah Ibnu Sina, seorang anak muda yang tumbuh menjadi cahaya bagi peradaban dunia ini, dikenal bukan karena pedang, melainkan karena pena, dan dikenang bukan karena kekuasaannya, melainkan karena sebuah ilmu. Dialah Avicenna, dialah Syekh Al-Rais, dialah pemuda dari Bukhara yang jejaknya masih terasa hingga saat ini. Allahu a'lam bishawab.